Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bunda mengucapkan salam dijawab oleh anak-anak semua. Nah, ketemu lagi di hari Senin di tanggal 27 Juli tahun 2020. Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat belajarnya tetap ada, dan semoga tugas-tugas yang hari ini diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru semuanya dapat diselesaikan dengan baik dan dimudahkan oleh Allah. Ayo belajar di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah. Jangan lupa belajar, jangan abaikan belajar, dan jangan malas untuk belajar. Kembali di operasi hitung bilangan bulat pada hari ini. Kemarin fokus ke penjumlahan dan pengurangan. Sekarang operasi hitung perkalian dan pembagian. Serta kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Masih di kelas 6 semester 1 dengan Ibu Nurmah. Operasi hitung bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Sama seperti sebelumnya, Bu Nurmah hanya sedikit mereview materi sebelumnya biar tambah jelas, biar tambah paham. Ya, kemarin Bu Nurmah menggunakan sistem hutang dan bayar. Coba diamati baik-baik lagi soalnya, dipahami baik-baik, dan dengarkan penjelasan Bu Nurmah dengan baik juga. Nomor 1, negatif 17 ditambah 12. Artinya, Bu Nurmah hutang 17, lalu Bu Nurmah melakukan pembayaran 12. Kira-kira hutang Bu Nurmah masih ada nggak? Iya, masih ada, berarti hasilnya pasti negatif. Masih ada berapa? Hutangnya masih ada 5. Karena Bu Nurmah sudah bayar 12, sisa hutangnya 5. Nomor 2. 25 dikurang 40. Nah, angka ini lebih kecil dibandingkan angka yang kedua. Angka pertama lebih kecil dibandingkan angka kedua. Maka bagaimana cara menghitungnya? Bu Nurmah punya uang 25. Lalu Bu Nurmah hutangnya 40. Nah, uangnya kurang dong. Maka kita hitung adalah negatif atau hutang. Berapa kurangnya? Bu Nurmah punya uangnya cuma 25, hutangnya 40. Berapa kira-kira hutangnya sisanya? Negatif 15. Jadi nanti kamu hitungnya dibalik aja. 40 dikurang 25. Sama dengan 15. Yang ketiga. 13 ditambah negatif 23. Perhatikan baik-baik. Ada tanda plus, ada tanda min, negatif, bersebelahan. Kemarin di not Bu Nurmah, jika bersebelahan seperti ini, maka plusnya akan kalah. Hilang dia. Berganti menjadi negatif. Jadi hilang 13 dikurang 23. Bu Nurmah punya uang 13. Bu Nurmah hutangnya 23. Hutangnya masih ada. Gedean hutangnya dibandingkan uangnya. Maka berapa hutangnya sisanya? Negatif 10. Nomor 4, 34 dikurang negatif 22. Di not yang kemarin pun tertulis negatif bertemu dengan negatif sebelahan seperti ini, maka dia akan berubah tanda menjadi positif. Jadi hitungnya 34 ditambah 22 sama dengan 56. Yang kelima, negatif 57 dikurang negatif 14. Ayo, manakah yang berubah tanda? Iya, yang depan negatif ini tidak berubah, yang berubah adalah yang bersebelahan ini. Negatif bertemu dengan negatif, tadi akan berubah tanda menjadi positif. Negatif 57 tetap ditulis di depan, ditambah 14. Punya hutang 57, Bu Nurmah bayarnya 14. Berarti masih punya hutang nggak? Masih ya. Berapa hutangnya sisanya? Negatif 43. Ya, kita masuk ke perkalian dan pembagian bilangan bulat. Di sini ada tanda simbol operasi hitung. Ini adalah rumus singkat tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Bu Nurmah jelaskan di sini. Jika bilangannya positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif.
Jika bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Jika bilangan positif dikalikan negatif, maka hasilnya negatif. Jika bilangan negatif dikalikan positif, kebalikannya, hasilnya adalah negatif. Sama halnya dengan pembagian. Jika plus positif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Jika negatif dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Lalu positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Mudah kok menghafalnya. Jangan terlalu dibuat beban, Bu, hafalan lagi ya. Jangan. Ini akan lebih mudah karena di bawahnya ada Bu Nur kasih note. Hasil perkalian dua bilangan berbeda tanda. Kalau pertanyaannya adalah berbeda tanda, berarti positif dan negatif. Hasilnya adalah bilangan negatif. Perhatikan. Plus, negatif. Negatif, plus. Plus, negatif, negatif, plus. Maka hasilnya sudah pasti adalah bilangan negatif. Jika hasil perkalian atau pembagian dua bilangan tandanya sama, tanda sama itu positif bertemu positif, negatif bertemu negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Ya, Bu Nur udah kasih note di sini, seharusnya sih bisa lebih mudah ya. Kalau tandanya sama, hasilnya pasti positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya pasti negatif. Contoh soal. Perkalian bilangan bulat. 4 dikali 5, positif dikali positif. Angkanya, operasi hitungnya bilangannya, tandanya sama. Positif dikali positif, maka hasilnya adalah, ya, positif. Sama dengan 20. Positif ya. Yang kedua, 7 dikali negatif 3. Positif dikali negatif. Tandanya berbeda, maka hasilnya sudah pasti negatif. Negatif 21. Negatif 6 dikali 8. Negatif dikali positif. Tanda berbeda, hasilnya negatif. Sama dengan negatif 48. Negatif 9 dikali negatif 9. Tandanya sama. Tadi kalau tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. 81. Dilanjut. Tadi perkalian, sekarang pembagian. Contoh soal pembagian bilangan bulat. 24 dibagi 6, positif dibagi positif. Hasilnya pasti positif. Hasilnya sama dengan 4. 56 dibagi negatif 7. Positif dibagi negatif, tanda berbeda, hasilnya negatif sama dengan negatif 8. Negatif 32 dibagi 8. Negatif dibagi positif, negatifnya akan keluar negatif 4. Yang keempat, negatif 45 dibagi negatif 5. Tanda sama hasilnya pasti ya positif. Paham ya? Rumusnya gampang kok untuk dihafal. Ya, masuk ke aturan operasi hitung campuran. Penjumlahan sudah, pengurangan sudah, perkalian sudah, pembagian sudah. Sekarang bagaimana caranya jika ketemu dengan operasi hitung campuran? Bu Nur hanya mengingatkan kembali tentang kali bataku. Apa itu kali bataku? Kurung, kali, bagi, tambah, kurang. Dilihat di sini seperti tangga. Tangga yang pertama adalah tanda kurung. Tangga yang kedua adalah kali dan bagi. Tanda yang ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan. Dengan menggunakan tangga ini, artinya tangga yang lebih tinggi dialah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Tanda kurung lebih tinggi dibandingkan tanda kali dan bagi, maka dia yang dikerjakan terlebih dahulu. Tanda plus, tanda penjumlahan atau tanda pengurangan lebih kecil dibandingkan tanda perkalian atau pembagian. Jadi perkalian dan pembagiannya harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika digunakan kata-kata maka akan seperti ini. Operasi hitung di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan tangganya. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi hitung perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagiannya.
Jika hanya ada operasi hitung perkalian dan pembagian, karena setingkat, kali dan bagi setingkat, maka dikerjakan dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Jika hanya ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, karena setingkat, maka dikerjakan dari kiri ke kanan atau dari depan ke belakang. Masuk ke dalam contohnya. Yang pertama, negatif 20 ditambah 2 dikali negatif 3. Ada tanda negatif, positif, ditambah, ada dikali atau perkalian. Di sini ada tandanya, mana yang harus diselesaikan? Kerjakan kali dulu sebelum plus atau sebelum penjumlahan. Bu Nurma kasih tanda 1 di sini, artinya dialah yang harus dikerjakan terlebih dahulu. 2 dikali min 3, karena perkalian lebih tinggi tingkatannya dibandingkan penjumlahan, maka perkalian dululah yang diselesaikan. 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Yang harus kalian ingat, posisinya tidak boleh berubah. Artinya, ketika dia dikerjakan lebih dahulu, jangan posisikan dia ada di depan. Karena di depan tetap punyanya si negatif 20. Jadi walaupun dia dikerjakan lebih awal, posisinya tetap di belakang, sesuai urutannya. Jangan dipindah tempatnya. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Kita pindahkan. Yang keduanya, baru nanti negatif 20 ditambah hasil dari tadi perkalian 2 dikali min 3. Dipindahkan negatif 20 ditambah negatif 6. Plus ketemu min jadi min. Negatif hutang 20, hutang lagi 6, maka hutangnya menjadi negatif 26. Yang kedua, 30 dikurang 81 dibagi negatif 3. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Ya, pembagian dulu sebelum ke pengurangan. Pembagian nomor 1, 81 dibagi min 3 hasilnya adalah positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif 27. Maaf. Nah, kita pindahkan 30 dikurang negatif 27. Negatif bertemu dengan negatif, dia akan berubah tanda menjadi positif. 30 ditambah 27 sama dengan 57. Yang C, negatif 10 dikali 26 dikurang negatif 4. Ada tanda kurung di sini. Ada tanda kurung, ada perkalian, maka tanda kurung lah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ini nomor 1 yang harus dikerjakan. 26 ditambah 4 plus min ketemu min hasilnya plus, 26 tambah 4 hasilnya adalah 30. Pindahkan negatif 10 dikali 30 sama dengan negatif dikali positif, hasilnya negatif 300. Selanjutnya negatif 4 dikurang, nah ini lebih rumit lagi, ada berapa operasi itu? Ada 3. Negatif 4 dikurang 160 dibagi negatif 16 ditambah 26. Ini dalam kurung. Ada dalam kurung, ada pembagian, maka dia diselesaikan terlebih dahulu. Negatif 4 dikurang hasilnya ini adalah negatif 10 ditambah 26. Negatif kali negatif sama dengan dia berubah tanda menjadi positif. Negatif 4 ditambah 10 sama ditambah 26. Sama dengan hutang 4 dibayar 10, maka hutangnya kelebihan 6. Ditambah 26 hasilnya adalah 32. Lanjut, 175 dikurang 15 dikali negatif 8 ditambah 100. Ada pengurangan, ada perkalian, ada penjumlahan. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah, ya, yang perkalian dulu, 15 dikali negatif 8 adalah negatif 120. Kita turunin, 175 dikurang negatif 120 ditambah 100. Nah, ini berubah tanda, negatif bertemu negatif sama dengan positif. Ya, berubah 175 ditambah 120 ditambah 100 sama dengan 395. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan Bu Nurma pada hari ini, bertemu dengan perkalian dan pembagian, lalu dengan operasi hitung campuran. Setelah ini akan ada tugas, tolong dikerjakan dengan baik dan hitunglah dengan teliti berdasarkan penjelasan yang Bu Nurma berikan. Semoga berhasil, tetap semangat, karena semangat kamu itu adalah kunci dari keberhasilan kamu. Man jadda wa jadda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.